ramai-ramai pamer bukti transfer royalti, ini kata Badai. Bro, ini bukan cuma soal duit receh. Belakangan ini, dunia permusikan tanah air lagi rame banget. Bukan karena lagu baru yang viral, bukan juga karena konser pecah, tapi karena banyak musisi yang unggah bukti transfer royalti mereka ke medsos. Dan ya ampun, nominalnya tuh bikin pengen nangis sambil ngeteh. Ada yang dapat Rp1.200, ada yang Rp9.800, ada juga yang cuma belasan ribu padahal lagunya diputar terus-terusan. Waduh, yang bikin rame bukan cuma jumlah duitnya yang mini, tapi karena ini kayak jadi kode keras buat nunjukin kalau sistem royalti di Indonesia tuh masih acak-acakan. Banyak musisi udah capek-capek bikin karya, tapi hasil yang didapat malah nggak sebanding. Padahal lagunya diputar di mana-mana, di TV, radio, kafe, bahkan jadi background reels TikTok orang-orang. Tapi pas cek rekening, Hagam cuma bisa tarik napas panjang. Salah satu yang ikutan bersuara soal ini adalah Badai, mantan keyboardisnya Chris Patih. Badai bukan cuma ikut-ikutan, tapi beneran buka suara dengan kalimat yang cukup nyentil. Yang diperjuangkan ini bukan sekadar nilai transfernya, kata dia, tapi sistemnya. Hak cipta itu harus dihargai, karya harus diakui. Jangan sampai kita dihargai kayak nyumbang suara di kamar mandi. Kata-kata Badai ini langsung dapat banyak dukungan. Soalnya, banyak musisi ngerasa hal yang sama. Mereka diam bukan karena nggak peduli, tapi karena udah lama banget ngerasa ya udahlah emang begini. Tapi sekarang, makin banyak yang speak up, makin kelihatan juga kalau masalah ini udah numpuk lama banget. Dan ini bukan cuma soal musisi besar, bro. Justru banyak musisi yang kurang terkenal atau udah nggak aktif, hidupnya tuh bergantung banget sama royalti. Ibaratnya, mereka udah nggak manggung lagi, tapi berharap karya lamanya masih bisa kasih pemasukan buat beli beras. Tapi kenyataannya, malah cuma cukup buat beli gorengan 2 biji. Sedih banget kan? Terus, masalah utamanya di mana? Nah, banyak yang nunjuk ke lembaga manajemen kolektif LMK, lembaga yang ngurusin soal pembagian royalti. Para musisi ngerasa sistemnya masih gelap gulita, nggak transparan, nggak jelas lagu siapa diputar di mana, berapa kali, dan duitnya dapat dari mana aja. Pokoknya kayak main tebak-tebakan aja. Bayangin, lo bikin lagu, terus diputar di 10 tempat. Tapi pas dibayar, lo cuma dikasih tahu, nih royalti kamu. Udah gitu doang. Tanpa rincian, tanpa data, cuma angka. Lah, kok bisa? Dan masalah ini makin runyam karena banyak musisi yang nggak ngerti cara kerja sistemnya. Jadinya ya cuma bisa nerima tanpa banyak nanya. Padahal, mereka punya hak buat tahu dan dapat bayaran yang layak. Badai dan teman-teman musisi lainnya akhirnya milih buat buka suara. Biar masyarakat juga ngerti, dan biar lembaga-lembaga yang ngurusin ini mau duduk bareng dan perbaiki sistemnya. Kita bukan ngeluh, tapi kita pengin semua pihak terbuka. Ini soal masa depan musik Indonesia juga, kata Badai. Postingan para musisi ini juga jadi semacam wake up call buat publik. Banyak yang kaget, soalnya selama ini orang mikirnya, wah jadi musisi pasti tajir nih. Padahal kenyataannya, nggak semua musisi punya penghasilan tetap dari lagu mereka. Apalagi kalau nggak aktif manggung. Makanya, sekarang makin banyak yang dukung biar sistem royalti di Indonesia dibenerin. Mulai dari transparansi data, pembagian yang adil, sampai pengawasan yang lebih ketat. Soalnya, karya musik itu bukan cuma hiburan. Itu hasil dari ide, rasa, dan waktu yang panjang. Masa iya nilainya cuma sebatas duit jajan parkir? Jadi, lo tim dukung musisi atau masih mikir royalti itu cuma urusan orang terkenal? Yuk, mulai sadar dan ikut dorong perubahan. Biar dunia musik Indonesia makin sehat, makin adil, dan para pencipta lagunya bisa hidup layak dari karya mereka sendiri.